Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata buku Rismon dilempar, ya, dibuang. Banyak orang-orang yang kecewa begitu, ya. Karena apa? Karena semakin banyak membaca buku-buku Rismon sebelumnya begitu. Wah, yang pada waktu itu masih bersama dengan Rosuryo, banyak orang yang percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Rismon, termasuk salah satu aktivis senior ini begitu kecewa berat ya dengan langkah ya pakar digital forensik begitu kan, Rismon Sianiper, yang kemudian meminta maaf kepada Jokowi begitu. Bukunya dilempar. Buat apa? Ini sudah tidak berguna, dilempar begitu. Untung nggak dibakar. Mungkin sewaktu-waktu ada yang dibakar begitu kan, ya. Jadi salah satunya seperti Nur Sugi begitu kan, Sugi Nur begitu kan, ya Gus Nur begitu ya, sudah membakar buku Rismon dan sebagainya begitu. Nah, saya melihat bahwa apa yang kemudian disampaikan Rismon hari ini nampaknya sudah benar-benar benar-benar nikat begitu kan, ya, demi mengamankan dirinya begitu. Coba kita tonton ya seperti ini. Dan menurut saya buku ini bagusnya dibakar aja. Buang aja itu buku. Dan jujur, saya merasa kecewa dengan kejadian ini, tapi tak apa. Inilah dinamika perjuangan, tetap semangat, karena yang kita perjuangkan adalah bukan tentang Egy Sujana, bukan tentang seorang Rismon, bukan tentang seorang Damai Lubis, tapi yang kita perjuangkan adalah tentang sebuah kebenaran, tentang sebuah kejujuran dari seorang tokoh publik yang selama ini telah menikmati fasilitas negara. Nah, itulah yang kemudian ya disampaikan oleh seorang aktivis senior begitu kan. Dia mengatakan bukunya dibuang, dibakar aja ini. Ini ada akibat kekecewaan besar terhadap Rismon begitu kan. Dan Rismon sekarang tidak tertolong. Siapa yang mau mendukung Rismon? Karena semua orang banyak yang sudah kecewa kepada Rismon begitu. Nah, ternyata kalau kita melihat dengan seksama begitu kan ya, yang masuk dalam penelitian hasil dari buku Rismon, ya, ketika bertemu dengan Kasmojo, ketika pembimbing skripsinya begitu kan. Tapi itu pernyataan semuanya kalau kita melihat dan membaca begitu kan ya, ada di buku Rismon kabarnya begitu kan. Dan itu sudah disampaikan oleh Roy Suryo. Roy Suryo hanya meneliti dua. Pertama itu adalah meneliti soal ijazah yang diupload Dian Sandi, yang kedua soal skripsinya. Nah, ini yang diteliti oleh Roy Suryo. Tapi kalau Rismon ini kemana-mana begitu kan, dan pada akhirnya dipertanyakan begitu. Nah, ngeri-ngeri sedap bos. Ngeri-ngeri sedap. Kan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo ini nampaknya sudah membuat Rismon khawatir berat begitu, ketar-ketir begitu. Wajar sampai menantang Rismon begitu kan, Rismon CS dan sebagainya. Coba ini klarifikasi dari Roy Suryo begitu kan, seperti ini. Sekarang dia menyampaikan kemana ada 3 hal kesalahan. Ada yang namanya translasi, ada yang namanya rotasi. Oke. Kalaupun itu saya jawab, sebentar lagi tentu saya jawab. Tetapi itu tidak akan mengubah semuanya. Temuan kita semua, termasuk temuannya Mas Rustam, itu banyak. Mas Rustam misalnya temuan soal Dumatno. Mas Rismon dengan Mas Michael ada di sini juga tadi. Ada juga dengan Pak Janes. Ketemu Pak Kasmujo. Ketemu desa Ketoyan, Pasar Pramuka misalnya. Itu kan fakta-fakta yang luar biasa. Saya, Dr. Riva dan teman-teman TPUA tadinya, kami datang ke Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April di ruang 109 itu melihat skripsi langsung. Skripsinya tidak terjawab. Skripsinya jelas tidak ada lembar pengesahan skripsinya, tidak ada tanda tangan ujiannya. Itu jelas gak lulus. Apa yang dia katakan itu hanya menjawab satu hal saja, yaitu tentang foto ijazah miliknya Dian Sandi Utama yang tadinya miring, kemudian ditranslasikan. Ditranslasikan itu dikoreksi, yang tadinya bentuknya gini, kemudian diluruskan gini. Nah, itu ditranslasikan. Nah, itulah tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo begitu kan. Roy Suryo itu hanya meneliti dua, soal skripsinya sama ijazah yang diupload oleh Dian Sandi begitu kan. Kalau yang lain-lain itu justru banyak yang kemudian dilakukan oleh Rismon begitu. Soal
ijazah dibuat di Pramuka, terus kemudian di desa apa saya lupa begitu kan. Tapi inilah bagian-bagian data-data kata Roy Suryo. Ini bukti fakta yang dan realita yang kemudian akan dibawa di persidangan. Kalau semisal Rismond membantah terhadap temuannya sendiri, maka kemudian Rismond ini akan 3 lapis hukum yang kemudian kena kepada Rismond. Satu adalah soal bagaimana ijazah akademiknya. Yang kedua begitu kan, soal bantahan bagaimana ada nuansa-nuansa kebohongan misalnya begitu kan ya dalam temuan itu misalnya begitu. Terus yang ketiga soal jadi tersangka terhadap fitnah terhadap Jokowi. Ini kan 3 lapis pada akhirnya. Maju kena, mundur kena begitu kan. Makanya tidak heran ketika seorang Jokowi begitu senyum-senyum sana sini ketika Roy Suryo ketika Rismond sudah banyak bukti-bukti yang kemudian didapatkan begitu kan. Ya pada akhirnya ya inilah kegagalan Rismond begitu kan ya, pada akhirnya tidak bisa berkutik apa-apa begitu. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya, ini ngeri-ngeri sedap. Coba kita lanjutkan begitu kan, coba kita lanjutkan. Artinya, tapi kalau dia mengatakan dirotasikan, mohon maaf teman-teman semua, apa arti rotasi? Putar. Yang diputar siapa? Ijazahnya atau otaknya dia? Itu, ya. Jadi tanggal 11 Maret itu ada yang dirotasikan pikirannya. Nggak ada rotasi sama pencahayaan. Mas Rismond, saya belajar fotografi motret itu semenjak SMP, masih kecil gitu saya udah nyetak foto. Yang namanya dia bilang ada focal length. Nggak ada hubungannya focal length. Teman-teman yang fotografer yang ngerti kamera pasti tahu gimana cara menggunakan kamera profesional kayak gini. Focal panjang itu akan menghasilkan bokeh yang bagus, deep of field sempit. Untuk menghasilkan bokeh yang bagus, focal length-nya panjang, diafragmanya besar, artinya angkanya kecil, kemudian ya speed dan itu ngikuti. Kemudian juga jaraknya itu ngikut. Itu baru menghasilkan. Ini kalau orang-orang motret zaman kuno kayak itu karena dipotret pakai handphone dan itu tidak menjawab permasalahan yang ada pada ijazah. Jadi artinya ya senyumin aja. Dan kalau dia berjanji. Nah itulah yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo. Wah ya, Rismond benar-benar dirujak begitu. Rismond benar-benar dirujak dengan sendirinya begitu. Dan pada akhirnya tanpa mengatakan seperti itu ya si Roy Suryo, Rismond akan kecolongan besar begitu kan ya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen. Karena ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Kecewa berat buku Rismond dilempar, bahkan dibakar ya. Aktivis senior ini kecewa berat ya dengan langkah pakar digital forensik Rismond Sianeper yang meminta maaf kepada seorang Jokowi. Ini ngeri-ngeri sedap begitu kan. Ya Rismond sudah tidak berkutik apa-apa begitu kan. Takut ya. Ini salah satu komentar netizen. Ada yang mengatakan pengkhianatan ya. Pakai cetak buku segala, lempar buku ke mukanya pengkhianat. Ini salah satu komentar netizen ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Jadi saya kira begitu kan ya, bahwa kalau Rismond mengakui bahwa ijazah Jokowi asli ya silakan begitu kan ya, kita hormati. Tapi nanti di persidangan kita lihat saja begitu kan ya. Ada yang mengatakan begini nih. Ada yang lucu dari para pendukung RRT. Begitu Rismond akhirnya mengakui ijazah Jokowi asli, ya mereka mengumpat dan mencaci maki habis-habisan Rismond, merasa ditipu oleh Rismond. Padahal sebetulnya mereka sendiri juga yang bodoh dan tidak mau introspeksi. Bukan soal itu begitu. Yang namanya penelitian itu kan bukan soal bukan soal cari kebenaran ya, cari fakta-fakta realita begitu kan. Bukan soal itu begitu. Tapi soal bagaimana apa yang sebenarnya terjadi terhadap terhadap penelitian itu. Bukan kalau misalnya begitu kan. Kalau misalnya ini ada sebuah penelitian ya, diteliti begitu. Hasilnya bagaimana? Tanpa ada rasa kebohongan, tanpa ada rasa memihak, tanpa ada rasa membenarkan. Nah, itu penelitian begitu kan. Jadi sekarang ini kan beda. Yang penting ngotot bahwa itu adalah benar, ngotot itu adalah palsu, tidak begitu kan ya. Hasil penelitiannya itu ya, apakah itu memihak,
Apakah itu adalah sebuah kebohongan? Apakah itu adalah sebuah membenarkan terhadap situasi itu? Lah, dari hasil penelitian itulah yang kemudian mengandung atau menghasilkan namanya teori. Nah, itu begitu kan ya. Kalau di kalau di penelitian itu bab 3 lah soal teori begitu kan. Ya, menghasilkan itu begitu. Nah, Richmond ini bukunya ini belum menghasilkan teori. Nah, belum menghasilkan teori sudah dibantah dengan dirinya. Itu yang kita lihat begitu kan. Itu yang kita lihat dan saya pahami soal itu begitu. Makanya ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Akhirnya Roy Suryo melawan begitu kan. Ini Roy Suryo belak-belakan kritik ya si Parcel Richmond soal analisa ya terbaru tentang temuan ijazah Jokowi. Doi bilang pakai teknik rotasi, yang rotasi itu ijazahnya bukan otaknya dia. ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu mengkritik habis-habisan Richmond. Makanya dengan inilah Richmond tidak ada yang mendukung sedikit pun kepada Richmond. Coba pendukung-pendukung Jokowi apakah mendukung Richmond? Tidak begitu kan. Karena terlalu banyak Richmond membicarakan soal ini begitu kan. Ya, soal dugaan ijazah palsu ini begitu. Coba kita lihat saja rekam jejaknya, banyak begitu. Jadi salah satunya kalau ingin Richmond selamat sebenarnya ya, maka bantah soal akademik dirinya. Itu akan selamat di situ begitu ya. Mungkin tidak akan dekat dengan penjara begitu. Kalau ini tidak dibantah surat kematian, terus tidak dibantah surat akademiknya begitu kan ya, maka ini akan menjadi cikal bakal kekuatan dari Roy Suryo. Justru ini menguntungkan bagi Roy Suryo begitu kan ya. Jadi meneliti soal dugaan ijazah palsu, tapi dirinya ya dugaan ijazah dirinya palsu begitu. Jangan sampai seperti itu begitu. Ngeri Mas. Ngeri Richmond ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hon dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.